Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan tetap berdoa agar virus COVID-19 ini berlalu dan kita dapat belajar tatap muka seperti sebelumnya. Walaupun kita tidak dapat belajar tatap muka seperti sebelumnya, kita masih tetap dapat belajar seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitu belajar dalam jaringan atau istilahnya belajar daring. Hari ini kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, dengan Bapak Midian R. Siregar sebagai guru IPA di sekolah kita SMP Swasta Eka Pendawa Sakti. Materi pertama untuk semester ini adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jadi, adapun yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu adalah mengenai gerak. Yang kedua, gerak lurus. Untuk gerak lurus ini terbagi lagi. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan, itu biasanya disingkat GLB, dan gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Yang pertama itu bergerak. Oke, jika mendengar kata bergerak, apa yang terlintas di benakmu? Ya, bergerak itu artinya perubahan posisi dari suatu titik acuan atau titik awal ke titik tujuan. Itu namanya bergerak ya. Jadi, kalau Bapak ilustrasikan seperti ini. Oke, ini misalnya sebuah mobil. Awalnya mobil ini berhenti di titik ini. Kemudian mobil ini bergerak dari titik A. Di titik A sebagai titik acuannya atau titik awalnya, mobil tersebut bergerak ke titik B, ke sini. Jadi ini namanya bergerak, yaitu perubahan posisi dari suatu titik acuan, titik A, ke titik tujuan atau B. Panjang jarak yang ditempuh oleh mobil dari titik A ke titik B, yang ini yang Bapak tandai dengan tanda panah ini, itu disebut dengan lintasan. Lintasan ini dapat berupa lintasan lurus, lintasan melingkar atau parabola, atau bahkan tidak beraturan. Jadi paham ya, konsep bergerak itu perubahan posisi dari titik acuan atau titik awal ke titik B. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, perhatikan dari ada gerak-gerak benda dari titik awal. Ini titik awalnya ke titik tujuannya. Oke, perhatikan. Nah, ini bergerak dari titik awalnya tadi ke titik tujuannya. Oke, perhatikan benda-benda atau hewan yang bergerak. Ini mulai bergerak dari titik awalnya. Oke, perhatikan. Ya, sampai di sini. Pertanyaannya adalah, dari antara beberapa binatang ini, manakah yang mengalami yang namanya bergerak? Sekarang mari kita diskusikan mana hewan-hewan yang melakukan pergerakan. Yang pertama, ini burung yang pertama ini. Oke, burung ini tadi titik awalnya di titik ini, kemudian titik tujuannya di sini. Berarti burung ini melakukan yang namanya pergerakan. Yang kedua, kucing yang pertama ini. Kucing pertama tadi titik awalnya di sini dan titik tujuannya di sini. Oke, berarti kucing yang pertama ini mengalami pergerakan. Oke, yang ketiga, kucing yang kedua ini. Oke, kucing yang kedua ini titik awalnya di sini dan titik akhirnya juga di sini. Berarti kucing kedua ini tidak mengalami yang namanya pergerakan, tidak bergerak.
Oke, yang keempat. Ini burung yang kedua. Burung yang kedua ini titik awalnya di sini dan titik akhirnya juga di sini. Oke, berarti burung ini tidak mengalami yang namanya pergerakan atau tidak bergerak. Oke, selanjutnya untuk ini ada macan tutul dan anjing. Perhatikan ya. Titik awalnya di sini dan titik tujuannya di sini. Berarti untuk macan tutul dan juga anjing mengalami yang namanya pergerakan. Dan yang terakhir ada kupu-kupu 1, 2, dan 3. Oke, titik awalnya tetap berada di titik awal, tidak mengalami pergerakan, sama juga halnya dengan bebek ini. Berarti hewan-hewan ini tidak mengalami pergerakan. Jadi hewan apa saja tadi yang mengalami pergerakan? Ada burung merpati yang pertama, kucing yang pertama, macan tutul, dan anjing. Oke, bagaimana? Udah paham untuk konsep bergerak? Oke, jika sudah paham, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita belajar tentang gerak lurus. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bergerak itu perubahan posisi dari titik awal ke titik tujuan. Berarti jika disebut dengan gerak lurus, ada yang tahu apa itu gerak lurus? Ya, gerak lurus adalah gerak suatu benda dengan lintasannya lurus. Jadi kata kuncinya adalah lintasannya lurus. Oke, Bapak ilustrasikan seperti ini. Dari ilustrasi gambar ini, kita misalkan Ani akan berangkat ke sekolah. Ini sekolahnya. Titik awalnya dari rumah. Perjalanan Ani dari rumah ke persimpangan jalan ini, dia melakukan namanya gerak lurus. Kenapa melakukan gerak lurus? Karena lintasannya lurus. Kemudian dari simpang ini ke sekolah, dia juga mengalami namanya gerak lurus. Oke, jelas ya, karena lintasannya lurus. Oke, perjalanan Ani dari rumah ke persimpangan dan dari persimpangan ke sekolah itu namanya jarak. Itu ya, panjang lintasan yang ditempuh Ani dari rumah ke sekolah itu disebut dengan jarak. Ya, jarak. Oke, apa itu jarak? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi, jarak itu berarti jarak Ani, jarak yang ditempuh oleh Ani dari rumah ke sekolah. Sekarang, bagaimana dengan perpindahan? Apakah Ani berpindah? Iya, Ani berpindah dari rumah ke sekolah. Dari titik awalnya, titik acuannya ke titik tujuan. Nih, pertama dia berangkat ke sekolah, berarti dia mengalami perpindahan dari rumah ke sekolah. Apa itu perpindahan? Perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Oke, ini ya, diperhitungkan antara posisi awal dan posisi akhir benda. Oke, let's discuss, mari kita diskusi. Tadi Ani mengalami perpindahan dari posisi rumah ke sekolah. Bagaimana jika Ani kembali dari sekolah pulang ke rumah? Pertanyaannya, berapa perpindahan Ani? Oke, ingat, dia berangkat dari rumah ke sekolah. Setelah belajar di sekolah, dia kembali pulang. Artinya, titik awalnya adalah rumah dan titik tujuannya pun kembali ke rumah.
Berapa perpindahannya? Ada yang tahu? Oke, kita diskusi bersama-samanya adalah perpindahannya adalah 0. Ada yang bertanya mengapa 0? Ya, karena Ani kembali ke titik awalnya. Dia dari rumah dan kembali ke rumah. Artinya dia tidak melakukan pergerakan. Dia hanya tetap di rumah. Jadi dia tidak berpindah. Paham sampai di sini? Oke, paham. Kita lanjut. Oke, perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Oke, berapa jarak yang ditempuh kucing dari titik A, O, B, O? Oke, pertama titik A ke O. Ya, dari titik A ke O, berapa jarak yang ditempuh? Ada A ke O, ada 5. Berarti A ke O ada 5, O ke B ada 5, 5 tambah 5 10, dan kembali lagi dari B ke O, ke titik O. Tadi 10 tambahkan 5 lagi, 15, dan dia berada di titik 1. 15 tambah 1 hasilnya adalah 16. Oke, apakah jawabannya betul? Mari kita lihat. Betul ya? A ke O 5, O ke B 5, B ke O 5, dia berada di titik 1. Jika ditotalkan jaraknya adalah 16 satuan. Untuk perpindahannya berapa? Titik awalnya tadi seperti yang Bapak jelaskan, titik awalnya di A dan titik akhirnya mendekati titik O. Dia di titik sini, di titik yang satu ini. Berapa perpindahannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Perpindahannya adalah 4. Paham? Atau bisa juga dikurangkan. Negatif 1 dikurang negatif 5. Oke, berarti negatif 1 ini berubah menjadi tambah negatif 1. Ini negatif ke negatif hasilnya positif, tambah 5, dan hasilnya adalah 4. Oke, paham kira-kira? Jika paham, kita lanjut ya. Oke, sama kasusnya seperti yang di atas. Kita menghitung berapa jarak yang ditempuh dan berapa perpindahannya. Perhatikan pergerakan kucingnya. Oke, berapa jarak yang ditempuh oleh kucing yang kedua ini dari titik O ke B? O ke B, O titik O ke B. Tadi ada 5. Sebentar ya, kita perbaiki dulu, kita hapus dulu. Dari titik O ke B tadi ada 5 satuan. Kita tulis ya, 5 satuan. Dari titik B ke O ada juga 5 satuan. Dari titik O ke A ada 5 satuan juga. Ditambahkan semua. Dari titik A ke O ada 5 satuan. Tambahkan sekali lagi. Perhatikan di situ. Si kucing berada di antara O dan B, yaitu 1, 2, di angka 3 satuan.
Berarti kita tambahkan 3 lagi. Kita tambahkan 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20, tambah 3, 23. Berarti jarak yang ditempuh adalah 23. Oke, betul ya. Itu perpindahannya. Oke, tadi titik awalnya adalah di titik O. Ini. Dan titik akhirnya tujuannya ada di titik di antara O, B di titik 3. Berapa perpindahannya? Jelas perpindahannya adalah 3. Jelas ya, 3 dikurangkan dengan 0. Oke, sampai di sini paham tentang konsep jarak dan perpindahan? Oke, Bapak yakin kalian paham. Oke, jika paham, ini soal yang terakhir. Perhatikan pergerakan serigala ini. Oke, serigala bergerak dari titik B menuju titik A. Kemudian dia bergerak lagi ke titik B. Dan dia kembali lagi ke titik A. Oke, pertanyaannya berapa jarak yang ditempuh dari B ke O, ke A, O, ke B, ke A, ke O. B, yang ini titik B ke O, dari O ke A, dari A ke O, dari O ke B, dan dari B ke O, dan segalanya berada di posisi 3 di antara A dan O. Oke, berapa cara yang ditempuhnya dan berapa perpindahannya? Silahkan dikerjakan sendiri. Kita lanjut materinya. Oke, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini pada saat kalian naik mobil? Ada yang tahu apa namanya ini? Ya, namanya adalah speedometer. Apa fungsi speedometer ini? Ya, mungkin ada dari kalian menjawab untuk mengukur kecepatan, Pak, atau mengukur kelajuan. Jadi mana yang betul, mengukur kecepatan atau kelajuan? Ya, speedometer ini berfungsi untuk mengukur kelajuan mobil, bukan kecepatan. Jangan terkecoh dengan kata speed. Speed itu dalam bahasa Inggris, jika di bahasa Indonesia kan artinya kecepatan. Tapi speedometer ini bukan mengukur kecepatan, tetapi kelajuan. Jadi apa alat untuk mengukur kecepatan, Pak? Ini namanya adalah GPS atau Global Positioning System. Oke, perhatikan gambarnya. Ini biasanya ditempelkan di mobil, atau kalian pernah naik Grab, ini biasanya sering ada ya. Jadi apa perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan? Oke, di sini kita bahas kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda pada selang waktu tertentu dengan memperhatikan arah geraknya. Jadi bedanya speedometer ini dengan GPS ini, bahwa GPS tadi mengukur kecepatannya. Kecepatan ini itu perbedaan suatu benda dengan memperhatikan arah geraknya. Di sini ada ya, ada arah geraknya. Sedangkan kelajuan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan tanpa memperhatikan arah geraknya. Jadi perbedaan kecepatan dan kelajuan itu adalah di arah geraknya. Kecepatan itu memperhatikan arah geraknya, kelajuan tanpa memperhatikan arah geraknya. Paham ya? Kecepatan memperhatikan arah geraknya, sedangkan kelajuan tidak memperhatikan arah geraknya. Materi selanjutnya, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda dengan lintasan lurus dengan kelajuannya tetap. Oke, perhatikan pada gambar jarak dan waktu tempuh seorang atlet yang sedang berlari. Di sini ada
panjang lintasannya atau jaraknya 0 meter, 5 meter, 10 meter, sampai 30 meter. Ini namanya jarak lintasannya. Dan waktu, ini namanya waktu. Dimulai dari 0 sekon, 2 sekon, sampai ke 6 sekon. Oke. Bagaimana kita menghitung kelajuan atlet ini yang sedang berlari ini? Kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus ini. V sama dengan delta S per T. Ini ada tanda seperti ini, tanda panah. Tanda panah ini menandakan ini kita menghitung kecepatan. Tapi jika tanda panahnya tidak ada, hanya V, itu menunjukkan kelajuan. Dengan V itu, jika ada tanda panah di atasnya, itu kecepatan. Jika tidak ada kelajuan, delta S itu jarak perpindahan atletnya dari titik awal, di sini tadi titik awalnya, ke titik tujuannya atau ke garis finishnya. Dan T itu adalah waktunya. Berarti waktunya ada 6 sekon. Kembali lagi Bapak tampilkan berapa kecepatan dari si atlet ini. Oke, tadi diketahui jarak yang ditempuh atlet pada saat berlari adalah 30 meter. Ini ya, jarak yang ditempuh. Dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 30 meter itu adalah 6 sekon. Ini 6 sekon atau 6 detik. Yang ditanya berapa kecepatannya? Oke, kita jawab. Kecepatan itu tadi rumusnya delta S per T, atau bisa juga S per T. So, kita jawab berapa S-nya, berapa jaraknya, 30. Waktu yang dibutuhkan 6 sekon atau 6 detik. Sehingga 30 dibagi 6 itu adalah 5 meter per sekon. Oke, mudah kan? Jadi kecepatan yang dialami atlet tersebut yang sedang berlari adalah 5 meter per sekon. Oke, artinya dia menempuh 5 meter setiap detik, 5 meter per sekon. Artinya si atlet menempuh jarak 5 meter tiap detiknya. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak suatu benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu berubah secara teratur. Nah, ini gerak lurus berubah beraturan, ada perubahan pada kelajuannya. Ini Bapak ilustrasikan ini. Sebuah mobil ketika melewati lampu hijau, dia bergerak dari kecepatan awalnya ke kecepatan terakhirnya, yaitu dipercepat. Artinya setelah menuju kembali berjumpa dengan lampu merah, si mobil memperlambat kelajuannya atau kecepatannya. Inilah yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi dia merubah kelajuannya atau kecepatannya yang awalnya dipercepat setelah melewati lampu hijau dan diperlambat ketika akan menjumpai lampu merah. Oke, bagaimana cara kita menghitung percepatannya? Percepatan yang dialami oleh mobil ini yaitu dengan delta V per delta T. Delta V itu adalah selisih dari kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Ini VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal. Ya, A ini adalah simbol dari percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V ini adalah perubahan kecepatannya dari kecepatan awal akhir. Untuk mencari delta V-nya kita kurangkan kecepatan akhir dikurang kecepatan 0. Delta itu perubahan waktunya, VT itu tadi kecepatan akhir, dan V0 itu kecepatan awal. Ingat satuannya, A meter per sekon kuadrat, kecepatan meter per sekon, waktu sekon atau detik, sedangkan untuk kecepatan meter per sekon. Oke, kita ambil lagi kasusnya yang ini.
Mobil yang kelajuannya berubah secara beraturan atau kecepatannya. Oke, bagaimana cara menghitung besar kecepatannya tadi dengan menggunakan rumus delta V per delta T. Ini ada persamaannya. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Perubahan kecepatan delta V dibagi perubahan waktu. Tadi delta V sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, dan ini waktu akhir dikurang dengan waktu awal, sehingga dapat diperoleh persamaan ini. Vt kurang V0 dibagi T, artinya kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu yang dibutuhkan. Oke, kemudian kita lakukan persamaannya. Kita pindahkan percepatannya, kita gabungkan dengan waktu, ditemukan persamaan Vt kurang V0 sama dengan A kali T. Kenapa ini silang ya? A sama T, berarti jadi dikali A kali T. Nah, kita ingin mencari kecepatan akhirnya. Bagaimana cara mendapatkan kecepatan akhir dari si mobil itu? Ya, adalah menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah percepatan dikali waktu. Ini ya. Jadi jika nanti jumpa soal seperti ini, berapa kecepatan akhir mobil atau suatu benda, kita menggunakan rumus ini. Kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Di sini ada keterangan kecepatan atau kelajuannya dipercepat dan diperlambat. Apakah ada pengaruh untuk menentukan kecepatan akhirnya? Ya, ada. Ini catatannya ya. Jika mobil mengalami percepatan, itu percepatannya tandanya positif. Ini. Percepatan ini tandanya positif jika mengalami percepatan. Tapi jika mengalami perlambatan, ini positif ini kita ganti menjadi negatif. Negatif berarti negatif A dikali T. Paham? Kita lanjut. Contoh gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Tadi ada istilah dipercepat. Contohnya apa? Apel jatuh dari pohon. Itu makin ke bawah makin cepat ya. Seorang yang naik sepeda di turunan. Nah, mungkin kalian pernah mengalaminya. Ketika ada turunan, maka sepeda kalian akan melaju atau kecepatannya makin cepat ya. Air terjun, meteor yang jatuh ke bumi, dan pesawat yang akan lepas landas. Ini GLBB, gerak lurus berubah peraturan yang dipercepat. Ini contohnya ya. Untuk contoh gerak lurus berubah peraturan yang diperlambat, contohnya bola dilempar ke atas. Nanti bisa kalian praktekkan. Ketika bola dilempar ke atas, awalnya sebelum mencapai titik puncaknya, dia akan bergerak cepat. Tapi setelah berada di titik puncaknya, bola akan makin lambat, bahkan berhenti dan kembali ke bawah. Orang mengayuh sepeda di tanjakan. Yang ketiga, orang naik tangga. Yang keempat, mobil rem mendadak. Yang kelima, orang loncat ke atas. Oke, kita pembahasan soal dulu. Nah, ini soalnya. Semua mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Nah, kecepatannya 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dia mengalami percepatan. Hitunglah kecepatan mobil ditempuh selama 5 detik setelah percepatan. Oke, ini berarti konsep GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Dengan kasus mengalami percepatan, berarti hanya positif. Oke, kita bahas ya, kita jawab. Oke, diketahui
kecepatan awalnya 27 km per jam. Tapi perhatikan, apa tadi satuan kecepatan? Meter per sekon. Jadi ini masih satuannya kilometer per jam. Jadi kita harus ubah dulu ya. Kita ubah ke dalam meter per sekon. Oke, 27 km, kilometer ke meter kali 1000 berarti menjadi 27.000. Jam itu, 1 jam itu berapa detik? 3.600. Berarti 27.000 dibagi 3.600, hasilnya adalah ini, 7,5 meter per sekon. Setelah kita menemukan satuan yang sama, meter per sekon, baru kita bisa memasukkannya ke rumus. Oke, jarak awalnya adalah 0, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, dan waktunya adalah 5 sekon atau 5 detik. Oke, setelah kita mendapatkan yang diketahui ini, tinggal kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya. Kita jawab, V-nya berapa? Kecepatan akhirnya berapa? Itu ya yang ditanya ya. Oke, kecepatan mobil, VT-nya itu adalah kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Percepatan awalnya tadi 7,5. Percepatannya 2 meter. Dia mengalami percepatan, dipercepat berarti tanda positif. Ya, tanda positif. Waktunya dikali waktunya 5 detik. Oke, hasilnya adalah 7,5 2 kali 5 10, berarti 7,5 tambah 10, hasilnya 17,5 meter per sekon. Inilah kecepatan akhir dari mobil. Mudah kan? Bagaimana? Makin tertarik untuk belajar gerak lurus berubah peraturan? Jika tertarik, kita lanjut lagi materinya, yaitu pada bagian kuis. Oke, kuis kita mulai dari yang pertama, yang termasuk jenis gerak kecuali: gerak semu, gerak melingkar, B gerak melingkar, C gerak lurus, D benda diam. Oke, tadi gerak itu adalah perubahan posisi dari titik awal menuju titik tujuan. Tapi di sini ada kata kecuali. Ingat ya, kecuali berarti kita lihat yang salah. Gerak semu benar, gerak lurus merupakan jenis gerak, gerak melingkar juga jenis gerak, berarti yang bukan adalah benda diam. Berarti jawabannya D. Benda diam berarti tidak mengalami namanya perubahan posisi. Oke, kita lanjut. Kuis nomor 2. Satuan dari kecepatan adalah, ya ini baru kita bahas. Satuan dari kecepatan adalah apakah A kilogram? Bukannya, ini adalah satuan untuk berat atau massa. Atau B meter per sekon? Ya, jawabannya adalah B meter per sekon. Ini jawabnya. Sedangkan yang C ini untuk satuan waktu, salah ini ya. Meter per sekon kuadrat itu adalah satuan untuk percepatan. Jadi jawabannya adalah B. Perubahan posisi atau kedudukan dari suatu benda terhadap posisi acuan yang merupakan definisi dari apa tadi? Perubahan posisi. Apakah A gerak, B percepatan, C kecepatan, D kelajuan? Oke, ingat perubahan posisi? Ya, jawabannya adalah bergerak. Perubahan posisi dari titik awal atau titik acuannya menuju titik tujuannya. Oke, soal nomor 4. Berikut merupakan contoh gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan tadi artinya suatu benda yang bergerak dengan kelajuan tetap. Oke, yang pasti dengan lintasan lurus juga. Apakah yang A? Oh ya, di sini ada kata kecuali. Berarti kita mencari pilihan A, B, C, D yang salah. A. Mobil melaju di jalan tol. Oke, betul, ini merupakan contoh GLB. Yang B. Kereta api melintas di rel yang lurus. Ini juga betul, contoh gerak lurus peraturan. Yang C. Bersepeda di jalan yang lurus. Ini juga betul, gerak lurus peraturan. D. Mobil yang melaju di jalan belokan. Oke, tanda di sini jalan belokan. Jalan belokan ini berarti dia tidak melakukan gerak lurus beraturan. Inilah yang salah. Karena kita mencari yang salah,
karena ada kata kecuali, jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk kuis yang terakhir nih, sebuah sepeda motor bergerak di jalan lurus menempuh jarak 30 km selama 15 menit. Kecepatan sepeda motor adalah, oke, perhatikan soalnya. Dia menempuh jarak, berarti S-nya 30 km selama 15 menit. Kecepatan sepeda motor yang ditanya adalah kita mencari kecepatan sepeda motor. Simbol kecepatan tadi V. Perhatikan satuannya. Satuannya di sini semua kilometer per jam. Kilometer per jam, kilometer per jam, kilometer per jam. Jadi, hal yang pertama yang harus kalian ingat adalah mengubah satuannya ini ke dalam kilometer per jam. Oke, kita jawab. Diketahui jaraknya tadi 30 km, waktunya 15 menit. Oke, untuk jarak sudah pas mengikuti pilihan, yaitu sama-sama kilometer. Sekarang kita waktunya kita perhatikan satuannya menit. Oke, jika diubah ke jam, ini harus diubah ke jam ya, biar sesuai dengan opsinya tadi. Sekitar 0,25 jam. Yang ditanya kecepatan sepeda motor, kita hitung ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, S per T. Jaraknya berapa? 30, waktunya 0,25 jam. Oke, kita bagikan 30 dibagi 0,25, jawabannya adalah 120 km per jam. Yang mana jawabnya? Yang B. Oke, bagaimana kuis hari ini? Mudah kan? Ya, Bapak yakin kalian semua memahami materi hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami untuk materi gerak lurus ini, silakan dikomentari di kolom komentar YouTube kita. Nanti Bapak akan menjawabnya dan nanti akan Bapak konfirmasi lagi, Bapak jelaskan lagi pada saat melakukan kunjungan Afdelin. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran IPA pada hari ini bermanfaat. Atas perhatian anak-anak Bapak ucapkan terima kasih dan tetap semangat.